Kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah raya, pada sore hari ini kami mengucapkan selamat sore, Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan menyiapkan diri, menyiapkan hati kita terutama untuk kita datang kepada Tuhan dan kita tundukkan kepala. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan kami kembali datang kepadamu untuk beribadah kepadamu, dan itu sebabnya kami menyerahkan hidup kami, hidup yang penuh kekurangan kesalahan ini, biar Tuhan kiranya sebelum kami beribadah, Tuhan mengampuni kesalahan kekurangan kami, menyucikan hati kami, supaya kami layak untuk beribadah, memuji, serta membesarkan nama-Mu. Dan sekarang Tuhan kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu, biar kiranya Tuhan hadir tengah-tengah ibadah kami, menolong, menyertai, serta memberkati ibadah kami, dari awal sampai pada selesainya. Terima kasih Tuhan, terima kasih pelayan-pelayan-Mu, yang terkait dalam ibadah ini pun kami menyerahkan diri ke tangan-Mu, biar pemakaian-Mu semakin nyata. Alat-alat yang kami gunakan, ya Tuhan kiranya Engkau jamah, Engkau kuasai, dan segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun juga yang coba mengganggu acara ibadah ini, ya Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami sambut ibadah ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, mari kita akan mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita terutama untuk memuji serta membesarkan nama Tuhan. Kita akan melakukan pujian hidup ini adalah kesempatan, biar kita menggunakan hidup ini betul-betul ya untuk kebesaran dan untuk kemuliaan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Puji Tuhan, saudara sekalian, biarlah pujian ini juga menjadi suatu doa kita, kerinduan kita untuk supaya bisa menggunakan hidup ini untuk bisa memuliakan nama Tuhan, dan sekaligus hidup ini bisa menjadi berkat, kita diberkati untuk kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah ini menjadi doa kita semua dan kita nyatakan kepada Tuhan. Mari kita akan lanjutkan satu pujian untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan melakukan pujian dari buku NR 337, Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku haus akan kasih-Mu, NR 337. Haleluya. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cintamu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah namamu kan kukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, ku mau setia selamanya. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau, namamu kan kukir di hatiku.
setia selamanya. Oh Yesus kekasihku, hanyalah Kau. Namamu kan kuukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagimu. Yesus, ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, setia selamanya. Bersama kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Benar Tuhan, biarlah ini juga menjadi tekad kami, menjadi janji kami kepadamu, untuk kami tetap setia kepada Engkau sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang yang kedua kali Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan, dengan segala kekurangan kami, tetapi Engkau mengetahui isi hati kami. Kami rindu untuk selalu memuji membesarkan nama-Mu. Dan sekarang saatnya Tuhan, kami mau belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong, menyucikan hati kami, membuka hati kami yang seluas-luasnya, untuk supaya firman-Mu boleh mendapatkan tempat yang terutama di dalam hati kami. Urapi kami semua, urapi firman-Mu Tuhan, dengan pengurapan yang datang dari surga. Demikian pula kami juga berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini pada saat ini. Dan kiranya Engkau juga menolong memakai hamba-hamba-Mu dimanapun hamba-hamba-Mu melayani pekerjaan-Mu, sertakan pembukaan firman-Mu dan pengurapan yang sama Engkau nyatakan kepada hamba-hamba-Mu semua, sehingga setiap jemaat-Mu yang boleh mendengarkan firman-Mu boleh mengalami kebangunan rohani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba, untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni, sehingga nyata firman-Mu boleh mengoreksi, menyatakan kekurangan kami, memperbaiki kehidupan kami, dan penyucian itu boleh terjadi dalam kami, dan pembaharuan itu boleh kami rasakan, boleh kami alami, dan pengiringan kami kepada Engkau sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing, kiranya Tuhan juga menolong, memberkati, dudukkan sidang jemaat-Mu dengan baik Tuhan, untuk tetap merindukan perkataan-Mu seperti Maryam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan, kembali saya ingin menyapa kepada kita semua. Selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada sore malam hari ini yang merupakan minggu pertama di bulan Maret ini, kita bisa kembali hadir dalam ibadah. Biarlah betul-betul kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan ini, biarlah kita gunakan untuk beribadah kepada Tuhan. Kegiatan kita yang terakhir nanti justru di akhir-akhir zaman ini ada kegiatan untuk beribadah, atau kegiatan untuk kita masuk dalam rencana Allah yang besar dalam rangka pembangunan tubuh Kristus yang akan segera disempurnakan. Dan itu sebabnya saudara sekalian, untuk itu maka asuhan Tuhan itu penting buat kita. Bimbingan Tuhan itu sangat penting kepada kita. Sarana apa buat kita untuk kita bisa masuk
dalam pembangunan tubuh Kristus ini. Kalau kita tidak mau diasuh, tidak mau dibimbing, tidak mau dididik oleh firman Allah, maka tidak ada kekuatan apapun yang akan mampu untuk membawa kita. Tetapi sebaliknya, bila pengajaran firman Tuhan ini, saudaraku, dalam urapan Roh Kudus ini akan membawa kehidupan kita semakin hari, semakin sungguh-sungguh menggunakan waktu dan kesempatan ini untuk kita bisa beribadah, untuk memasukkan diri kita, kehidupan kita masuk dalam proyek yang besar itu yang Tuhan sediakan kepada kita. Mari saudara sekalian, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan saya masih ingin mengulangi lagi Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 48, pokok dari pembahasan dari ibadah pada sore hari ini. Namun demikian lebih baik kita akan membaca supaya kita tahu urut-urutannya. Ayat yang ke-46, saudaraku, mulai kita akan membaca sampai 48 atau mungkin seterusnya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ulang-ulang saya mengatakan ayat 46 ini merupakan suatu koreksi, peringatan, bahkan juga teguran buat kita. Itulah sikap kita yang sesungguhnya. Kita banyak menyebut nama Tuhan, Tuhan, ya, tetapi sesungguhnya kita tidak melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, ya. Apa yang aku katakan. 47, setiap orang yang datang kepadaku, perhatikan 47 ini untuk masuk 48, 47 ini mohon disimak baik-baik. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepada kamu dengan siapa ia dapat disamakan. Jadi ini, ya, kalau yang pertama tidak melakukan tetapi dia berseru-seru. Tapi yang kedua ini dia datang kepada Yesus, mendengarkan perkataannya serta melakukannya. Maka jawaban dari Tuhan ini dalam ayat 48, saudaraku, 48 dia mengatakan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ya, nanti juga ada bandingannya, saudaraku, bagi orang yang tidak melakukan firman Tuhan, itu juga digambarkan seperti orang yang mendirikan rumah, ya. Mendirikan rumah. Ayat yang ke-49, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ini bandingan daripada ayat yang ke-48. Itu sebabnya, saudaraku, dari ayat ini, saudaraku, biar kita simak baik-baik dan biar kita belajar, saudaraku, bahwa dalam Tuhan contohkan ini orang yang mempraktekkan, mendengar, setelah mendengar dia melakukan firman Allah itu, saudaraku, Tuhan jelas menggambarkan seperti seorang yang sedang mendirikan, seorang yang mendirikan rumah, membangun rumah. Ya, membangun rumah. Mendirikan rumah atau membangun rumah. Ini jelas. Membangun rumah, dan orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Jadi ini membutuhkan suatu
pergumulan, saku, pemikiran, bahkan membutuhkan tenaga yang ekstra, sebab ayat mengatakan menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Jadi menggali dalam-dalam sampai bisa mendapatkan batu itu. Dan di atas batu itulah kita meletakkan dasar bangunan itu. Ya, ini menggambarkan, jadi orang yang membangun rumah ini gambar dari kehidupan kita selalu. Kehidupan kita. Ya, membangun rumah kehidupan kita atau membangun tubuh Kristus sekalipun selalu. Ya. Maka kalau kita membangun rumah itu selalu, tentu dengan suatu perencanaan yang matang. Ya, perencanaan yang matang. Dan pasti kita akan menghitung semuanya untuk supaya apa? Rumah itu menjadi aman dan rumah itu menjadi nyaman ketika rumah itu ditempati. Nah, itulah sebabnya maka Tuhan gambarkan kehidupan itu digambarkan seperti seorang yang membangun rumah. Bukan asal membangun rumah, tapi membangun rumah dimulai dari menggali. Ya, duduk mencangkul. Ya. Jadi ini membutuhkan suatu usaha, membutuhkan suatu pengorbanan untuk kita bisa menggali. Harus diusahakan, diupayakan sampai betul-betul mencapai apa yang dituju, yaitu dasar. Harus sampai mengenai batu itu sendiri. Batu ini menunjuk batu karang. Batu karang itu adalah Kristus. Jadi kalau kita bisa melihat upaya usaha kita dalam membangun rohani kita, membangun rumah kehidupan kita lewat asuhan Tuhan ini, harus sampai kepada Yesus. Ya, jangan kita membangun rumah kehidupan kita lewat ibadah ini, dan sekalian lewat asuhan ini, tapi mencari cara yang gampang, ibadah gampangan. Iya, jangan. Tapi harus sampai pada tujuan akhir mendapatkan batu itu untuk meletakkan dasar. Apa dasarnya? Dasarnya iman. Iman kita itu harus diletakkan pada Yesus Kristus. Ada ayat mengatakan iman datang dari mendengar. Atau kita baca, saya teringat ayat itu, ya ini sering kali kita baca Roma pasal yang ke-10, saudaraku. Roma pasal yang ke-10, tetapi tidak mengapa kita membaca ayat firman Tuhan ini untuk meneguhkan kita. Pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, perhatikan baik-baik. Jadi iman timbul dari pendengaran. Jadi lewat mendengar itu kita bisa mendapatkan iman. Kita bisa memperoleh iman. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah ini iman yang ada pada kita dari hasil ibadah itu, dari hasil mendengarkan itu, jangan diletakkan pada dasar yang lain. Harus diletakkan pada dasar yang benar. Itulah firman Kristus.
firman itu iman, iman itu harus diletakkan sampai ya di atas batu atau diletakkan pada Kristus. Sehingga apa? Sehingga kalau iman kita letakkan pada Kristus, pada batu karang itu satu, maka iman itu menjadi kuat. Boleh saja kita menggali dan menggali dan menggali, boleh saja. Tapi untuk apa kita menggali dan menggali tapi tidak sampai pada Kristus? Untuk apa kita bisa beribadah, melayani, tapi tidak sampai pada tujuan yang utama adalah Kristus? Maka ibadah itu akan menjadi sia-sia. Sekalipun ibadah itu sudah kita usahakan, kita upayakan, ya, bahkan kita katakan sengsara untuk ibadah itu, ya, bahkan kita sudah menyerahkan apa untuk ibadah itu, tapi tetap tidak ada artinya kalau ibadah itu tidak sampai pada Kristus itu sendiri. Dalam Kolose pasal yang kedua, saudaraku, ya, ini ada ibadah berusaha ibadah, bahkan untuk ibadah dia harus menyiksa diri, saudaraku. Tapi karena tidak sampai pada tujuan, itulah Kristus, saudaraku, maka ibadah itu tetap menjadi sia-sia. Kolose pasal yang kedua. Ya, Kolose setelah Filipi Kolose pasal yang kedua. Ya, ini nasihat untuk kita, saudaraku, untuk supaya kita betul-betul mencari. Mencari itu sama dengan kita menggali, berusaha. Ya, puji Tuhan. Kita akan lihat, saudara sekalian, ada macam ibadah semacam ini. Ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Nah, ini contoh ibadah. Ibadah tidak mengarah kepada batu. Batu karang itulah Kristus, tetapi dia beribadah justru diarahkan kepada malaikat. Siapa malaikat itu? Dalam kitab Wahyu, malaikat itu adalah gembala. Malaikat sidang jemaat itu adalah gembala. Itulah pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Coba kita membayangkan, saudaraku, di saat itu Paulus sudah mengingatkan jemaat Kolose. Ada orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Ini bukti, dan itu sebabnya pada sore malam hari Tuhan mengingatkan kembali. Ketika Tuhan memberikan perumpamaan, menggali sampai menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar di atas batu ini, Tuhan mengingatkan ini. Ibadah itu harus ada tujuan yang pasti, harus sampai kepada Kristus. Jangan berhenti hanya sampai malaikat. Ya, hanya malaikat. Siapa malaikat? Itu utusan. Dia hanya utusan, bukan tujuan utama dari ibadah. Serta berkanjang pada penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Coba kita lihat. Membesar-besarkan diri, membanggakan diri, mengagung-agungkan diri, mengkultus individukan dirinya sendiri untuk supaya mendapatkan penghormatan, pujian atau apapun juga, saudaraku. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Ini lihat, sementara dia tidak berpegang teguh kepada kepala. Siapa kepala itu? Kepala itu adalah Kristus sendiri.
yang digambarkan bagikan batu ini. Kepala itu ada Kristus sendiri, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Kalau kita mengabaikan kepala, ibadah itu mengabaikan kepala, bagaimana tubuh itu akan mendapatkan pertumbuhan? Mustahil, saudaraku. Ya bukan seperti itu. Itu sebabnya bagaimana lewat asuhan Tuhan ini kita dibawa oleh Tuhan untuk supaya ibadah kita ini harus tertuju kepada batu itu, kepada Kristus yang ada kepala itu. Saudaraku, kalau kita mengutamakan Kristus sebagai kepala, maka tubuhnya akan mendapatkan pertumbuhan. Siapa tubuhnya? Itulah gerejanya. Siapa tubuhnya? Itulah kehidupan kita yang akan mendapatkan pertumbuhan. Kita lihat ayat yang loncat ayat 23. Peraturan-peraturan ini, atau sebaiknya ayat 20, ya, supaya kita tahu semua. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Ini yang saya tunjukkan kepada kita. Kenapa kita butuh pembukaan firman Tuhan? Butuh firman dan urapan Roh Kudus itu. Ya, bukan Taurat. Ibadah kita bukan Taurat. Kita sudah dibebaskan dari Taurat, saudara. Dibebaskan dari peraturan-peraturan ini. Dan Paulus sudah tegas dan keras di sini. Mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Kita lebih taat kepada peraturan manusia, sekalipun memang gereja itu harus ada aturan, harus diatur, tetapi bukan aturan itu yang utama. Di atas aturan-aturan dari seorang gembala sekalipun ada firman Tuhan. Ada firman Tuhan. Dan Tuhan nasihatkan kepada jemaat Kolose ini lewat Paulus, lewat suratnya ini juga berlaku untuk kita. Berlaku untuk kita, untuk supaya kita tunduk dan taat, ya, lebih taat daripada peraturan manusia, yaitu kepada firman Tuhan. Alkitab ini menjadi panduan kita untuk mengasuh kita, untuk membimbing kita, sehingga kita tidak salah dan kita beribadah kepada Tuhan. Ya, ayat yang ke-23. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri. Jadi ada ibadah buatan sendiri, bukan ibadah yang didorong. Kita datang kepada Tuhan. Tadi Injil Lukas, ya, barang siapa datang kepadaku, mendengarkan firmanku dan melakukannya. Ini berangkat dari satu kerinduan untuk datang kepada Yesus, bagikan menggali tanah dalam-dalam itu sampai bertemu Yesus, mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Tapi yang terjadi tidak demikian. Ya, yang terjadi tidak demikian. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup dunia.
Jadi ini yang saya maksudkan. Menggali, ada usaha, ada upaya, tapi daging. Hanya menggali dan menggali, tapi tidak sampai pada tujuan akhir, yaitu batu itu. Tapi lewat firman Tuhan pada sore malam hari ini, saudaraku, betul-betul kita diajar untuk menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Kenapa demikian? Kalau dia mengena, diletakkan pada dasar, yaitu batu itu melekat pada batu itu, maka ayat berikutnya, ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun, tidak akan digoyahkan, tidak akan goyah sekalipun ada tantangannya. Dalam ayat ini ada air bah dan banjir. Ya, nanti kita akan lengkapi, ya, kita kaitkan dengan Injil Matius, bukan hanya banjir, tapi ada hujan dan angin dan banjir. Ada 3 macam halangan yang harus dihadapi itu. Nah, kalau bangunan ini ya digali dalam dan melekat pada batu, pada dasar yang utama ini, Kristus itu, sebesar air bah, sebesar banjir apapun juga, ayat mengatakan bangunan itu kokoh dibangun. Jadi bukan berarti tidak ada tantangan. Anak-anak Tuhan jangan mengatakan kalau sungguh-sungguh beribadah tidak ada tantangan. Justru semakin kita sungguh-sungguh, semakin tantangan itu semakin berat. Tapi karena bangunan kehidupan kita berdiri di atas batu, melekat pada batu, menjadi satu dengan batu, maka bangunan kehidupan kita, keimanan kita tidak akan goyah. Iman kita kepada Kristus itu tidak akan goyah hanya oleh karena masalah, persoalan, dan kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi, yang sedang kita hadapi di masa-masa sekarang ini, di hari-hari ini. Tapi sebaliknya, saudaraku, sebaliknya, kalau dia mungkin dia juga menggali tapi tidak sampai pada batu, tidak sampai pada Kristus. Apalagi dia tidak menggali dan meletakkan bangunan itu di atas tanah, saudaraku. Dan ketika air bah dan banjir itu datang, maka hanyutlah, rusaklah, besarlah kerusakannya, ayat mengatakan. Maka sia-sia apa yang sudah kita upayakan, kita usahakan, kalau pada akhirnya kita hancur, gugur dari iman. Rumah kehidupan kita tidak terbangun, hancur berantakan, tidak ada harapan apa. Nah, itu sebabnya lewat ibadah pada sore malam hari ini mengingatkan kita untuk supaya kita, ayo kita di hari-hari ini ya mau datang kepada Tuhan, mau mendengarkan firman-Nya, dan sekaligus mau mempraktekkan firman-Nya. Mempraktekkan firman-Nya supaya menjadi kehidupan yang tangguh. Lewat asuhan Tuhan ini, lewat bimbingan Tuhan ini, betul-betul kita akan dijadikan Tuhan kehidupan yang tangguh. Kemarin saya banyak berbicara tentang bagaimana asuhan Tuhan ini untuk membawa kita masuk dalam pembentukan tubuh Kristus. Ada 2 bentuk pemberitaan firman Allah. Kemarin saya sudah dalam ibadah doa penyembahan. Yang pertama lewat firman penginjilan. Yang kedua lewat doa penyembahan. Yang ketiga lewat doa penyembahan. Yang keempat lewat doa penyembahan. Yang kelima 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 lewat doa penyembahan.
Yang kedua, lewat Injil tentang kemuliaan Kristus, yang menceritakan Kristus yang akan datang yang kedua kali untuk membawa gerejanya. Dan itu sebabnya, maka kehidupan kita ini biar dibangun di hari-hari ini. Dan kita membangun, kita mau menggali dan menggali dan menggali sampai kita bisa meletakkan dasar itu, dasar iman kita itu di atas Kristus, di atas batu karang. Itulah Kristus itu sendiri. Dan saya akan lanjut, saudaraku. Saya lanjut ya, pengertian dari menggali dalam-dalam ini. Ya. Menggali dalam-dalam, artinya menggali dalam-dalam itu, saudaraku, bagi kita ini bukan hanya kepada hamba Tuhan. Ya memang hamba Tuhan harusnya setiap waktu, setiap saat harus menggali dalam-dalam ya, untuk sampai mencapai kepada batu karang, sampai kepada Kristus itu yang adalah batu karang. Tapi juga hendaknya jemaat juga ada satu kerinduan, ada satu usaha. Usahanya apa? Kerinduan untuk supaya dia juga mau dibawa untuk juga menggali. Kenapa? Sebab ini bicara tentang bangunan tubuh Kristus, rumah rohani. Tubuh Kristus itu bukan hanya pendeta, bukan hanya gembala. Tubuh Kristus ini mencakup seluruh sidang jemaat Tuhan. Dan di dalamnya ada gembala-gembala, ada pendeta-pendeta semua yang harus dibangun, harus terbangun, harus diasuh oleh Tuhan. Memang mulai dari seorang gembala, dia harus mau menggali. Mau menggali. Apa itu menggali? Apa itu menggali? Arti menggali itu, arti menggali itu bertekun. Bertekun untuk membaca kitab suci. Ini penting. Ya, apalagi bagi seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang seringkali membaca hanya di saat mau persiapan mau khotbah. Ini menjadi koreksi buat kami. Ya, membaca firman Allah setiap waktu, setiap saat, kapanpun kita ada kesempatan bisa membaca firman Tuhan. Apalagi sekarang di mana-mana kita bisa membaca firman lewat Android. Bisa membaca firman Tuhan. Kapan dan dimanapun kita bisa membaca. Artinya Tuhan itu memberikan keluasaan kepada kita untuk supaya kita dimanapun kita berada, kita bisa tetap bisa membaca firman Tuhan. Tadi arti dari menggali ini, saudaraku, menggali dalam ini adalah bertekun dalam hal membaca firman Tuhan. 1 Timotius pasal yang ke-4, saudaraku, ayat yang ke-13. Iya. Ini arti dari menggali dalam ini. 1 Timotius pasal yang ke-4, saudaraku. Ayat yang ke-13 ya, atau lebih baik ayat 11 kita membaca. Mulai ayat 11. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Ini perintah Tuhan lewat Paulus kepada Timotius dalam suratnya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu,
dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu, sementara itu sampai aku datang. Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Jadi kalau saya simpulkan arti dari menggali dalam-dalam itu, yaitu bertekun untuk membaca kitab suci, bukan kitab yang lain, dan tentunya juga disertai dengan doa dan sembahyang. Membaca kitab suci. Kenapa? Bagaimana kalau kita tidak membaca kitab suci? Membaca kitab suci, membaca Alkitab itu sama dengan kita bisa belajar bergaul erat dengan Tuhan. Dari membaca kitab suci ini kita bisa tahu bagaimana karakternya Tuhan itu, pribadinya Tuhan itu. Dengan membaca kitab suci, tadi disebutkan harus menjadi teladan. Jangan orang menganggap rendah karena engkau masih muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan seterusnya. Mustahil kalau kita tidak mau membaca Alkitab, kitab suci, tidak mau tekun, bagikan menggali dalam-dalam suatu. Kita bisa menjadi teladan. Kita mau menteladani siapa? Tapi sebaliknya, dengan kita bertekun membaca kitab suci, kita bisa mengerti karakternya Tuhan. Kita punya contoh teladan yang sempurna. Itulah Kristus. Kenapa? Karena kita meletakkan kehidupan kita di atas batu karang. Itulah Kristus yang sudah menjadi teladan sempurna buat kita semua. Haleluya. Bertekun dalam membaca kitab suci. Yang kedua, bertekun juga dalam persekutuan. Jadi, tadi yang pertama bertekun untuk membaca kitab suci, artinya untuk supaya kita mengabaikan ajalah kitab-kitab yang lain. Sekalipun itu mungkin perlu, tetapi yang terutama adalah bertekun membaca kitab suci. Kitab suci itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pribadi Allah sendiri. Semakin kita membaca, semakin kita bergaul erat, semakin kita bisa tahu, mengerti karakter daripada Tuhan. Seringkali kita balik, kita campur aduk suatu. Kita membaca kitab suci, tapi juga membaca kitab-kitab yang lain. Yang lebih celaka lagi, Alkitab itu diartikan dengan pengertian-pengertian dunia, dijabarkan menurut filsafat, menurut katanya ini, katanya itu. Tidak demikian. Yang benar adalah kalau kita tekun, kita menggali sungguh-sungguh, bertekun dalam membaca firman Tuhan, maka sebaiknya setelah membaca firman Tuhan dan nanti menyampaikan firman Allah, dan yang disampaikan itulah tetap bersumber dari Alkitab itu,
yang sering selalu saya mengatakan, penyampaian itu jangan keluar dari firman Tuhan. Itu sebabnya guru kami mengajarkan, ya, pembukaan firman Tuhan ini penting buat kita. Apa itu pembukaan firman Allah? Yaitu ayat menerangkan ayat. Ayat satu diterangkan oleh ayat yang lain. Jadi isi dari berita itu, isi yang disampaikan itu, hasil dari menggali, hasil dari ketekunan membaca tadi itu, isinya ada seluruhnya firman Tuhan. Seluruhnya terambil dari Alkitab. Sehingga tidak ada seorang pun yang akan bisa menolak atau menyangkal sebab firman Tuhan. Semua isinya firman Tuhan. Lalu yang kedua tadi adalah setelah kita bertekun dalam membaca kitab suci, maka kita juga harus bersekutu. Bersekutu dengan siapa? Ya tentu bersekutu dengan sesama. Ada sesama hamba Tuhan atau sesama gereja. Kita hati-hati dalam persekutuan. Jangan asal kita bersekutu kepada siapa saja kita bersekutu. Lihat dulu ajarannya. Apa yang diajarkan? Kalau yang diajarkan di luar firman Tuhan, ya ditolak saja. Iya. Jadi menggali ini penting ini. Ada satu persekutuan. Ada satu persekutuan. Dan persekutuan yang macam apa saya katakan? Persekutuan yang didasarkan atas firman Allah yang benar. Yang di dalamnya persekutuan itu ada kebenaran firman Allah. Kalau tidak ada kebenaran firman Tuhan, lebih baik ditolak saja. Mumpung belum terlanjur yang pada akhirnya kita bisa sesat dan tersesat. Bisa saja kita dibawa pada persekutuan. Untuk apa? Untuk perkumpulan atau ibadah buatan sendiri, kata Kolose pasal yang kedua tadi. Ini bahaya. Itu sebabnya kemarin saya mengatakan, kalau kita tidak dibawa masuk dalam pembentukan tubuh Kristus, pasti kita akan masuk dalam pembentukan tubuh Babel perempuan sundal itu. Tidak ada pilihan lain. Nah, ibadah buatan sendiri ini akan mengarah kepada pembentukan Babel. Saudara, jadi saudara sekalian, ya, arti dari menggali dalam ini, ya saya ulangi, bertekun membaca kitab suci dan berdoa, bersekutu, ya, baik sidang jemaat, ya, baik hamba Tuhan itu, ya, masuk dalam satu persekutuan yang benar, yang di dalamnya ada firman Allah, sampai kita dibawa untuk mengenal Yesus secara mendalam. Mengenal Yesus lebih mendalam. Jangan persekutuan semakin hari semakin kita tinggalkan Yesus. Tidak percaya kepada Yesus. Jangan. Persekutuan yang benar itu adalah persekutuan yang membawa kehidupan kita. Dan kita menggali, mendalami itu. Menekuni ini. Untuk kita dibawa lebih dalam lagi. Untuk mengenal pribadi Yesus itu. Puji Tuhan, saudara sekalian, yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Saya akan memberikan suatu contoh. Ya, suatu contoh untuk kita, mudah-mudahan ini gampang untuk dimengerti. Ya, bagi ibu-ibu, dulu ketika mungkin pertama mengenal suaminya, waktu itu mungkin masih baru kenalan gitu, baru kenalan gitu. Kira-kira dari ibu-ibu apa yang dilakukan itu?
pasti minimal dia ingin tahu namanya kenalan, yang memperkenalkan nama. Kan betul begitu, saya rasa begitulah. Ya, ini bagi ibu-ibu kalau dia ingin bertemu laki-laki, nah apalagi nanti ya rindu untuk kalau boleh menjadi pasangan hidupnya. Apa yang dia tanyakan pasti namanya nomor satu. Kalau sudah namanya ditanya, pasti juga menanyakan di mana rumahnya. Betul, saudaraku? Iya. Bagi seorang pria yang baik, saudaraku, ya pasti dia akan ketika ditanya namanya, ya pasti dia akan menyampaikan nama yang sebenarnya. Tapi ada juga karena niatnya memang tidak baik, ya namanya A, dia bilang B namaku. Karena memang niatnya nggak baik. Tapi kalau memang niatnya baik, ketika si gadis ini menanyakan, ya berkenalan dengan pria itu, pasti menanyakan namanya siapa. Kalau saya namanya, ya saya Thomas Soekardi. Ya. Lalu balik kita bertanya, siapa namamu? Nama istrinya Eni Wahyuningsih. Jelas. Lalu setelah itu berlanjut, mulai tanya lagi, di mana rumahmu? Ya. Kalau memang kita niatnya baik pula, saudaraku, pasti kita akan menunjukkan rumah kita yang sesungguhnya. Bukan kita bikin-bikin, asal jeplak, saudaraku. Karena memang niatnya nggak baik. Kalau niatnya baik, dia akan pasti memberikan alamat yang benar. Demikianlah pengenalan kita kepada Yesus. Ya, kita tahu Yesus itu adalah pria laki-laki. Nama Yesus nama satu-satunya buat kita. Tentu kita bukan hanya berhenti untuk kita mendengar Yesus itu, namanya Yesus itu, tapi pasti kita sampai ingin juga mengetahui di mana rumahmu. Di mana rumahnya Yesus, Pak? Di mana rumahnya Yesus itu? Rumahnya Yesus adalah kerajaan surga. Di surga. Apa di surga itu? Iya. Kita teringat cerita tentang bagaimana Musa itu ketika di atas gunung Sinai, maka Tuhan memperlihatkan rumahnya. Tuhan memperlihatkan kerajaan surga dilihat oleh Musa. Dan Tuhan mengatakan, ini loh rumahku. Dan sekarang kamu buat di bumi seperti apa yang kau lihat ini. Saudara sekalian, apa itu? Surga yang dibuat di bumi itu adalah tabernakel, saudara sekalian. Tabernakel ini, ya, dalam kalangan kita dipercayakan ini rumah Allah, kerajaan surga secara mini yang ada di bumi yang pernah dibuat oleh Musa. Diperlihatkan. Bukan hanya diperlihatkan, kita diizinkan untuk kita masuk dan melihat sampai isi dalamnya. Itulah kerinduan kita untuk membawa kehidupan kita lebih mengenal rumahnya Allah, itulah kerajaan surga. Jadi ketekunan kita dalam membaca firman Tuhan dan persekutuan ini sungguh-sungguh kita sampai dibawa oleh Tuhan untuk mengenal bukan saja namanya Yesus, tapi rumahnya. Lebih dari semuanya itu,
Jadi mengenal tabernakel dan seluruh isi-isi yang ada di dalamnya. Sampai sewaktu-waktu pada puncaknya kita sampai bisa mengenal hatinya. Mengenal isi hatinya. Apa itu? Hatinya itu digambarkan 2 loh batu yang tersimpan di dalam tabut perjanjian itu. 2 loh batu yang tersimpan di dalam tabut perjanjian. Itulah hatinya. Apa itu hatinya? Kasihnya. Sampai kita bisa dibawa dan kita bisa melihat hati dari seorang pria ini. Sampai kita bisa melihat, merasakan hatinya Tuhan. Bukan hanya rumahnya, tapi sampai hatinya Tuhan. Saudara, apa itu? Hatinya Tuhan, 2 loh batu itu. Itulah kasihnya. Isi daripada tabut perjanjian ini adalah kasih. Itulah 2 loh batu. Itu sebabnya bagi kita pengajaran tabernakel itu tidak bisa dipisahkan dengan 2 loh batu. Tabernakel tanpa 2 loh batu, tabernakel itu bagaikan rumah yang kosong. Tapi sebaliknya, adapun 2 loh batu tanpa ada tabernakel, di mana mau diletakkan ini? Itu sebabnya tabernakel dan 2 loh batu ini tidak bisa dipisahkan. Inilah yang Tuhan inginkan kepada kita. Kita sedang dibawa oleh Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan untuk masuk dalam rencana Allah yang besar ini? Untuk apa? Untuk kita dibawa masuk. Nah, proyek yang besar pembangunan tubuh Kristus. Dan di dalamnya itu penuh dengan kasih. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu sebabnya, saudaraku, dalam Lukas pasal yang ke-6 dalam itu, harus menggali dalam-dalam. Mau menekuni apa yang Tuhan berikan kepada kita ini. Rumah Allah ini beserta isinya untuk membawa kehidupan kita kepada sentralnya adalah Kristus batu karang, Kristus mempelai pria surga yang penuh dengan kasih sayangnya. Ya, untuk apa? Untuk membawa kehidupan kita yang di hari-hari ini sedang dibawa dalam rencana Allah, diasuh oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan untuk bisa menyambut Yesus yang kedua kali. Jangan mau diarahkan kepada yang lain. Ibadah kita jangan diarahkan kepada yang lain. Harus terarah kepada Kristus. Jangan batu penjuru itu, batu karang itu. Kalau kita ingin teguh kehidupan kita, bangunan kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita ini, kita harus pastikan, kita harus meletakkan dasar itu di atas Kristus, bukan yang lain. Bukan yang lain. Ya,
Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita pada sore malam hari ini. Ya, dalam sidang Tiatira, saudaraku, dalam sidang jemaat di Tiatira, saudaraku. Ya. Ini akibat, saudaraku. Akibat dari gembala di Tiatira itu tidak taat kepada Tuhan. Tidak tekun. Dan dia mau dipengaruhi dan menerima ajaran yang lain. Bukan menerima ajaran Tuhan. Bukan menerima kerajaan surga dengan segala isinya. Bukan menerima tabernakel dengan 2 loh batu. Tapi justru dia menerima ajaran lain. Yang hebatnya, dia mau dipengaruhi oleh seorang nabiah yang namanya Isabel, yang mengajarkan ajarannya itu, wah luar biasa, sampai membuat Tuhan itu menjadi marah. Sekalipun Tiatira ini ada pertumbuhan, ada perkembangan, tapi Tuhan yang luar biasa, dia tidak mau dan ibadah dari campuran-campuran yang tidak karuan itu. Coba dibaca Wahyu pasal yang kedua, satu. Wahyu pasal yang kedua. Ini jemaat, tapi lebih cenderung menekuni atau menggali, mendalami ajaran-ajaran yang bukan firman Tuhan. Mendalami ajaran setan-setan. Ini bahaya. Di hari-hari ini banyak yang semacam itu. Bukan bagaimana mendalami, menggali sampai bisa menemukan pribadi Yesus. Tapi yang terjadi di hari-hari ini justru menggali tapi untuk tujuan yang lain. Ya. Wahyu pasal yang kedua. Ya, bagaimana Tuhan mengingatkan dengan keras kepada jemaat yang ketiga, yang keempat ini, saudara. Ya, Efesus, Smyrna, Pergamus, dan Tiatira yang keempat ini. Ya. Wahyu pasal 2 ayat 20 ayat 18 mulai. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Jelas ini tertuju kepada malaikat jemaat di Tiatira. Siapa malaikat itu? Gembala, pimpinannya. Gembala sidang Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagikan nyala api dan kakinya bagikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayanmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tuhan juga mengakui keberhasilan daripada Tiatira ini. Ini Tuhan sendiri mengatakan ini. Tapi kita lihat ayat 20. Tetapi aku mencela engkau. Jadi celaan Tuhan ini menggugurkan semua keberhasilan. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel. Jadi dengan sengaja kompromi, membiarkan seorang gembala, seorang pemimpin, tapi membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan berat. Ini hebat. Mengajarkan dan menyesatkan hamba-hamba Tuhan untuk berbuat zina dan melakukan ibadah atau penyembahan berhala. Bukan menyembah kepada Tuhan, tapi menyembah kepada berhala-berhala dan berbuat zina. Ini ngeri. Ini ngeri, saudara. Jangan kita kagum. Ya.
Jangan kita tergiur. Jangan kita hanya melihat kasat mata, nampaknya ada keberhasilan. Ya, itu harus yang diharapkan. Tapi kalau ujungnya ternyata dia bermain dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran setan-setan, ini bahaya. Harusnya ini tidak boleh kompromi lagi. Itu sebabnya kenapa kita harus menggali dalam-dalam sampai menemukan pribadi Yesus ini. Tujuannya adalah untuk supaya kita bisa menghindari apa yang pernah terjadi dalam sidang Tiatira ini. Ini saya lanjutkan dulu. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari sinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat sinah dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Perhatikan ayat 24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, jadi ternyata ada dari sekian besar lewat pengaruh gembala yang bisa dipengaruhi ini, tapi ternyata ada orang-orang yang tidak mau ikut gembalanya. Dalam arti karena gembala ini dia membiarkan, tapi ada orang tidak mau ikut itu, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Jadi ada jemaat ternyata bukan bagaimana dia bertekun untuk membaca kitab suci dan persekutuan dan doa, tapi justru lebih banyak membahas seluk-beluk iblis. Ini kan aneh. Iya, lebih meyakini yang semacam-semacam itu daripada meyakini firman Tuhan. Ini yang dibawakan oleh Isabel. Dan ini terjadi, saudara. Ini tertulis berarti terjadi. Tidak menutup kemungkinan ini 2000 tahun yang lalu terjadi. Apalagi sekarang ini dengan perkembangannya, dengan segala cara untuk bagaimana setan itu dengan pengajarannya, lewat malaikat-malaikat palsunya, untuk ingin mengobrak-abrik, menggoyahkan ya gereja Tuhan, menggoyahkan tubuh Kristus. Kalau kita tidak berhati-hati di hari-hari ini, tidak mau menggali, saudaraku. Saya teruskan, ya. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Ada pembelaan Tuhan bagi jemaat yang betul-betul dan sungguh-sungguh bertekun untuk tidak mengikuti ajaran ini, ajaran sesat ini, tidak mengikuti seluk-beluk iblis ini. Ada pembelaan Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, biar kita kembali kepada Tuhan. Biar kita bersikap seperti seorang yang membangun rumah, yang menggali dalam-dalam, sampai kita bisa meletakkan dasar itu di atas batu. Ayo, ketekunan kita dalam ibadah di hari-hari ini, kesungguhan kita dalam ibadah dan pelayanan ini sedang diuji di hari-hari ini. Ibadah pelayanan kita sedang diuji. Ya, diuji. Diuji. Sebab apa? Ada air bah dan ada banjir. Ini ujian. Ini ujian ini. Ada air bah.
ada banjir. Dalam Injil Matius ada hujan, ada angin, ada banjir. Ini ujian yang harus dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Nanti kita akan periksa di ibadah PA. Apa itu hujan? Apa itu angin? Apa itu banjir? Ini ujian yang berat untuk anak-anak Tuhan. Itu sebabnya di hari-hari ini Tuhan ingin membawa kita, mengarahkan kita. Ayo masing-masing kehidupan kita ada usaha, ada kerinduan, mau menggali dalam-dalam, mau bertekun dalam firman, menekuni firman Allah. Jangan mempelajari seluk-beluk iblis. Jangan. Ngapain kita? Udah pasti iblis itu akan masuk neraka. Kok kita gali? Kita mempelajari seluk-beluk. Ya, sebaliknya lebih baik kita mempelajari firman Allah yang menceritakan tentang rumah Allah, tabernakel Allah, kerajaan surga, tempat kediamannya Allah. Kenapa? Kalau kita mempelajari rumah Allah, kerajaan Allah, sebab kita merindukan kita berada dalam rumah Allah, kerajaan Allah, dan kita merindukan kita bersama-sama dengan Allah pribadi dalam Yesus Kristus, untuk kita bisa tidak terpisahkan lagi sampai untuk selama-lamanya. Coba ini menjadi periksa, biar ini menjadi koreksi buat kita semua di hari-hari ini. Ya, biarlah asuhan Tuhan ini semakin hari semakin nyata untuk membawa kehidupan kita ini lebih dalam lagi, sampai kita mengenal, bukan hanya sampai mengenal, sampai kita mengetahui isi hatinya Tuhan, sampai kita bisa bertemu, dari hati kita bisa bertemu, ada kontak dengan Tuhan. Kita akan memiliki kehidupan yang kokoh, kuat, tidak gampang goyah. Apapun mungkin di hari-hari banyak rintangan, banyak tantangan, kita tetap berdiri. Karena kita sudah menemukan Yesus. Sudah berada di atas dasar yang kuat. Itulah batu karang, itulah Kristus sendiri. Amin, sudah aku puji Tuhan. Ayo kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Biar segala ucapan syukur kita, puji syukur kita hanya tertuju kepada Tuhan lewat asuhannya kepada kita. Amin. Mari kita akan melakukan satu ujian untuk mengakhiri ibadah kita, untuk kita menerima tubuh dan darahnya Kristus. Untuk menerima tubuh dan darahnya Kristus, kita akan melakukan ujian dari buku Pesalo nomor 179. Segala puji. 179, segala puji. Sambil kita mempersiapkan diri masuk dalam perjamuan suci. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena kasih-Mu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena kasih-Mu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu,
yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Sekali lagi. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena kasih-Mu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Karena kasih-Mu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Haleluya. Kasih-Mu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Bersama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Ucapan syukur dan terima kasih kami hanya kami naikkan kepadamu yang layak untuknya pujian dan sembah kami. Kami juga berterima kasih, bersyukur Tuhan lewat bentangan firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan kepada kami. Sungguh Tuhan, Engkau sedang mengasuh kami untuk membawa kehidupan kami, untuk menjadi kehidupan yang benar di hadapan Engkau, beri kehidupan untuk kami boleh masuk dalam rencana Allah yang besar. Dan itu sebabnya Tuhan di hari-hari ini, bila kami belajar Tuhan untuk menggali dalam-dalam lewat ibadah, lewat pelayanan yang Tuhan percayakan, sampai ibadah kami betul-betul untuk menemukan pribadi-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Namun demikian kami mengakui, menyadari Tuhan, masih terlalu banyak kekurangan kami, kesalahan kami, dan cara kami beribadah kepada Engkau seringkali bukan tertuju kepada Engkau, tapi tertuju kepada yang lain Tuhan. Itu sebabnya ampunkan kami, sucikan hati kami, untuk supaya kami layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang Tuhan, kami rindu untuk bersekutu, bukan saja dengan firman-Mu, tapi dengan tubuh dan darah-Mu. Dan Engkau layakkan kami untuk bisa menerimanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan suci. Ya, bagi saudara yang mau menggunakan, mari kita persiapkan hostinya atau rotinya dan juga anggurnya. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Bagi saudara yang sudah, mari kita akan gunakan tubuh dan darahnya Kristus dan kita akan bersekutu di dalamnya. Dan kita akan angkat tubuhnya Kristus lebih tinggi dari kepala. Dan taruh cawan dan tangan kiri di atas dada. Dan dengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Unjukkan darahnya Kristus lebih tinggi dari kepala dan taruh tangan kiri di atas dada.
cawan Tuhan, darah Kristus ini bukan obat. Dia adalah kuasa Tuhan. Dan itu sebabnya kepada kita semua yang sekarang ini mungkin merasakan sakit secara tubuh, jamah bagian yang sakit itu, kita yakin kuasa Tuhan sanggup untuk memulihkan sakit penyakit kita sampai pun hati kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita minum bersama dengan hati percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Angkat kedua tangan kita, berikan ucapan syukur dan penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman dan tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, biarlah ini sungguh-sungguh Tuhan menjamah hati kami, memberkati, memulihkan kami semua Tuhan. Terutama bagi saudara kami, saudara kita semua yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah, Tuhan dah pulihkan semua dengan kuasa daripada Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu malam hari ini. Sungguh luar biasa. Asuhan-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian rangkaian ibadah raya yang disertai dengan perjamuan suci ini. Tuhan sudah menolong kita, sudah memberkati kita dengan limpahnya, baik firman-Nya maupun tubuh dan darahnya Tuhan. Puji Tuhan, mohon perhatiannya kepada kita semua untuk jam-jam ibadah kita. Nanti pada hari Rabu, selaku tanggal 9 Maret, ya ada PA yang disertai dengan perjamuan suci. Juga dilanjutkan tanggal 10 itu hari Kamis, itu merupakan doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Yang akan kembali kita pada tanggal 13 Maret itu merupakan suatu ibadah raya, hari Minggu Raya, dan biarlah ya, dan semua ibadah-ibadah ini dimulai jam 5:30 sore tepat ya. Mohon perhatiannya kepada kita semua untuk supaya kita tekuni di hari-hari ini sesuai dengan firman Tuhan, mau menggali dan menggali dalam-dalam sampai kita bisa menemukan pribadi Yesus itu sendiri. Ya, baginya tidak ada barang mustahil. Kalau kita merindukan, kita nyatakan kerinduan kita, pasti Tuhan sewaktu-waktu kita akan bisa bertemu dan kita bisa bersama-sama Tuhan. Baik dalam kita menjalani hidup sekarang ini perlu diasuh oleh Tuhan sampai pada akhirnya nanti kita bersama-sama Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Nanti kita akan berdoa untuk sidang jemaat semua. Ya, kita doakan supaya Tuhan menolong khususnya bagi jemaat yang saat ini mengalami isoman di rumah oleh karena ya pandemi corona ini. Siapapun dan sekalian, biar Tuhan menjamah, Tuhan menolong, Tuhan berikan kekuatan hati, damai sejahtera kepada kita semua, sehingga ketika kita diizinkan harus mengalami hal semacam itu, kita tetap kuat karena kita meletakkan dasar yang tepat di atas batu karang, itulah Kristus. Puji Tuhan. Nanti juga kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, Republik Indonesia. Kita rindu kalau ya segera pandemi ini berlalu dan kita bisa beribadah tatap muka tentunya saudara sekalian. Tapi semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Ya, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang akan menolong kita semua. Mari kita akan akhiri acara ibadah kita pada malam hari ini dengan doa berkat. Kita tundukkan kepala.
Tidak putus-putusnya kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Engkau begitu baik dan kasih-Mu begitu luar biasa, lawatanmu, asuhanmu Tuhan terutama kepada kami semua Tuhan, untuk kami boleh menekuni setiap asuhan yang Tuhan asuhkan kepada kami. Berkat yang melimpah yang sudah kami terima, biarlah Tuhan Engkau tetapkan dalam hati kami dan menjadi iman, dan kamu boleh praktekkan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Jam-jam ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kami, sidang jemaat-Mu di GKGM di Rejo, Gunung Sari maupun Pondok Chandra, maupun saudara kami yang mengikuti siaran tunda dimanapun berada. Ya Tuhan, Engkau menolong kami semua, memberkati pada nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan kami, studi dari anak-anak semua. Biar Tuhan memberkati masalah persoalan yang dihadapi oleh sidang jemaat-Mu. Tuhan, Engkau juga memberikan jalan keluar. Nama-nama Pak Budono, Pak Mariono, Tante Aniwaro, Om Edwin, dan yang lain yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Biar Tuhan dalam usia lanjut, biar Tuhan memberikan kekuatan baru. Juga orang-orang tua kami yang lain, Tuhan juga Engkau menolong semua. Bagi saudara kami yang menjalani isoman, tetap kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan juga memberikan pertolongan dan damai sejahtera-Mu ada dalam setiap hati anak-anak-Mu semua Tuhan. Dan segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi, mengganggu anak-anak-Mu dalam bentuk apapun juga, ya Tuhan, kami serahkan dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, tidak ada satupun yang terlewatkan. Terima kasih, kami tetap berdoa Tuhan untuk supaya pandemi corona segera berlalu, dan kami boleh leluasa untuk bisa beribadah kepadamu seperti sedia kala, seperti yang lalu-lalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kami tetap berdoa membawa kepadamu, sebab kami meyakini bahwa pemerintahan yang sah ini adalah wakil-Mu di bumi untuk menyandang pedang Tuhan. Dan itu sebabnya kami selalu mendoakan para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri, pejabat tinggi negara, di pusat sampai di pelosok-pelosok tanah air Indonesia ini. Juga kami mendoakan TNI Polri dan bau-membau untuk bisa menerima amanah yang dari Tuhan ini untuk bisa dilaksanakan dengan baik. Dan itu sebabnya memberikan kekuatan, hikmat, akal, budi yang dari Engkau, sehingga kebijakan-kebijakan ini bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera-Mu ada di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah, akan beristirahat malam. Kami menyerahkan hidup kami kembali kepadamu. Terima kasih saudaraku yang kasih. Ialah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Salam sehat buat kita semua. Tetap semangat. Amin.